Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farinda, BP 1811100121 kelas 5 SC, mata kuliah PSDP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah tabel yang terdapat judulnya yaitu lingkungan sistem terintegrasi pada perusahaan. Baiklah, langsung saja masuk ke bagian-bagian yang terdapat di dalam tabel. Yang pertama yaitu make to stock assembly. Yang kedua itu assembly to order, yang ketiga make to order, yang keempat engineering to order. Selanjutnya masuk ke penjelasan karakteristik. Yang pertama yaitu produk. Produk yang terdapat pada make to stock bisa dibilang standar karena persediaan produk masih bisa terpenuhi dengan lancar. Berikutnya assembly to order. Produk yang terdapat pada assembly to order atau tidak disebut juga dengan keluarga produk tertentu, maksudnya sebuah order dikerjakan dengan cara melakukan proses praktik atas komponen-komponen tertentu yang sudah dipesan. Berikutnya make to order tidak mempunyai keluarga produk atau konsumen. Maksudnya produk dibuat dengan simpanan dalam sebuah gudang dan baru dibuat setelah menerima pesanan dari konsumen. Berikutnya yaitu engineering to order atau total, maksudnya yaitu order baru akan dibuat setelah mendapatkan total pesanan dari konsumen. Yang kedua yaitu kebutuhan produk pada make to stock. Jadi kebutuhan dari make to itu dapat diramalkan, yaitu produsen memberikan barang kepada konsumen sesuai dengan stok yang masih ada di gudang. Berikutnya produk yang terdapat pada assembly to order tidak ada. Berikutnya produk yang terdapat pada make to order tidak ada. Sedangkan produk terakhir yaitu produk yang terdapat pada engineering to order atau tidak dapat diramalkan, maksudnya barang yang diinginkan oleh konsumen belum terpenuhi dengan baik. Yang ketiga yaitu kapasitas pada make to stock dapat direncanakan berikut pada bagian assembly to order tidak ada, sedangkan make to order juga tidak ada. Pada bagian engineering to order itu tidak dapat direncanakan. Kenapa tidak dapat direncanakan? Karena kita harus mendapatkan pesanan terlebih dahulu, baru akan diproses atau masuk tahap selanjutnya. Yang keempat yaitu waktu produksi. Waktu produksi pada make to stock tidak penting bagi pelanggan karena hanya barang yang ada dan diambil sewaktu-waktu atau kapan saja barang itu dibutuhkan. Waktu memang tidak dibutuhkan pelanggan hanya membutuhkan ketersediaan stok barang yang ada di gudang. Berikutnya assembly to order itu penting. Kenapa? Karena waktu sangat penting dan berharga aja. Dihargailah waktu. Berikutnya make to order itu juga penting, sama halnya dengan penjelasan assembly to order yang telah saya jelaskan. Berikutnya engineering to order itu sangat penting, sama pentingnya dengan penjelasan pada assembly to order dan make to order yang sudah saya jelaskan di atas. Yang kelima yaitu kunci persaingan. Pada make to stock itu logistik. Kenapa logistik itu sangat penting pada persaingan waktu? Karena ketersediaan logistik sangat berpengaruh kepada sebuah perusahaan. Sedangkan assembly to order, kunci persaingannya itu adalah praktikan akhir. Jika suatu praktikan yang kita lakukan itu berhasil, maka itu akan mempertahankan konsumen pada perusahaan kita. Jadi itu merupakan poin plus bagi kita. Sedangkan make to order fabrikasi praktikan akhir fabrikasi dan praktikan pada make to order ini penyempurnaan daripada praktikan sebelumnya. Berikutnya yaitu engineering to order. Seluruh proses ini sangat penting bagi engineering maupun pada terhadap sebelumnya, baik itu make to stock, assembly to order, dan make to order. Yang keenam yaitu karakteristik kompleksitas operasi. Pada make to stock yaitu distribusi atau penyaluran barang kepada konsumen. Sedangkan pada bagian assembly to order adalah praktikan. Yang dimaksud praktikan yaitu menggabungkan dari
kapasitas operasi pada make to stock. Sedangkan pada make to order adalah manufaktur komponen atau komponen yang terdapat dalam sebuah barang. Berikutnya yang terakhir yaitu engineering to order, itu adalah teknik dari engineering itu sendiri. Selanjutnya yang ketujuh yaitu karakteristik dari ketidakjelasan operasi. Pada bagian make to stock ialah terendah disebut terendah karena permintaan kapasitas maupun konsumen tidaklah begitu signifikan maupun meningkat. Sedangkan assembly to order tidak ada, make to order juga tidak ada samanya dengan assembly to order. Sedangkan bagian terakhir adalah engineering to order, itu adalah tertinggi, maksudnya permintaan pada suatu jenis barang atau produk cukup tinggi. Yang ke-8 yaitu karakteristiknya yang fokus manajemen puncak. Fokus manajemen puncak pada bagian make to stock ini ialah marketing dan atau distribusi. Sedangkan bagian assembly to order ada inovasi. Inovasi adalah suatu perkembangan jenis barang dari tahun ke tahun. Sedangkan pada bagian make to order adalah kapasitas. Kapasitas merupakan jumlah atau ketersediaan jumlah barang atau jenis barang. Sedangkan di bagian terakhir yaitu order pelanggan, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam order jenis barang. Yang ke-9 yaitu karakteristik fokus manajemen menengah, yaitu bagian make stocknya adalah ada control stock, sedangkan bagian assembly to order ada maps dan order pelanggan. Berikut yaitu pada bagian make to order ada shop floor control pelanggan. Berikutnya yaitu terakhir yaitu engineering to order, ada manajemen proyek. Sekian dari saya, jika ada kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.